Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuh Art. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita dan menggambar asal-usul Kabupaten Grobogan. Kabupaten Grobogan adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Purwodadi. Kabupaten ini disebut Kota Suwike. Moto kota ini Kombuling Cipto Hang Rasa Jati, dari bahasa Jawa yang artinya bersatunya kehendak dengan Hyang Agung, menumbuhkan rasa sejati, hidup dalam kesucian. Semboyan kota ini Grobogan bersemi, bersih, sehat, mantap, indah. Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati di sebelah utara, Kabupaten Blora di sebelah timur, Kabupaten Ngawi Jawa Timur, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Boyolali di sebelah selatan, serta Kabupaten Semarang dan Kabupaten Demak di sebelah barat. Berdasarkan perjalanan sejarahnya, Kabupaten Grobogan atau daerah Grobogan sudah dikenal sejak masa kerajaan Mataram Hindu. Daerah ini menjadi pusat kerajaan Mataram dengan ibu kotanya di Medang Kamulan atau Sumedang Purwacarito atau Purwodadi. Pusat kerajaan itu kemudian berpindah ke sekitar kota Prambanan dengan sebutan Medang Ibumi atau Medang Mat Iwatu atau Medang Ipoh Pitu atau Medang Ri Mamratipura. Pada masa kerajaan Medang dan Kahuripan, daerah Grobogan merupakan daerah yang penting bagi negara tersebut. Sedang pada masa Majapahit, Demak, dan Pajang, daerah Grobogan selalu dikaitkan dengan cerita rakyat Ki Ageng Selo, Ki Ageng Tarub, Bundan Kejawen, dan Aji Saka. Pada masa kerajaan Mataram Islam, daerah Grobogan termasuk daerah mancanegara dan pernah menjadi wilayah koordinatif Bupati Nayaka Ponorogo Adipati Suradiningrat. Dalam masa Perang Wedanan dan Perang Mangkubumi, daerah Grobogan merupakan daerah basis kekuatan Pangeran Prangwedono atau lebih dikenal Raden Mas Said dan Pangeran Mangkubumi. Dalam perkembangan sejarah selanjutnya, atas ketentuan Perjanjian Giyanti tahun 1755 sebagai wilayah mancanegara, Grobogan termasuk wilayah Kasultanan bersama dengan Madiun, separuh Pacitan, Magetan, Caruban, Jipang atau Bojonegoro, dan Blora, Teras, Karas atau Ngawen, Sela, Warung, Kuwu, sampai Wirosari. Dalam perjanjian antara Gigi Daendels dengan PAA Mangkunegara
di Yogyakarta tertanggal Yogyakarta 10 Januari 1811 ditetapkan bahwa uang-uang pantai yang harus dibayar oleh Guperman Belanda dihapus. Kedua, kepada Guperman Belanda diserahkan sebagian dari Kedu, daerah Grobogan. Beberapa daerah di Semarang, Demak, Jepara, Salatiga, distrik-distrik Grobogan, Wirosari, Sesela, Warung, daerah-daerah Jipang dan Japan. Ketiga, kepada Yogyakarta diberikan daerah-daerah sekitar Boyolali, daerah Galuh, dan distrik Cawar Wetan. Pada masa Perang Diponegoro, daerah Grobogan, Purwodadi, Wirosari, Mangor, Demak, Kudus tenggelam dalam api peperangan melawan Belanda. Asal nama Purwodadi Grobogan. Asal mula daerah Purwodadi itu disebut Grobogan. Menurut tutur yang beredar di daerah Grobogan, suatu ketika pasukan Demak di bawah pimpinan Sunan Ngundung dan Sunan Kudus menyerbu ke pusat kerajaan Mojopahit. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Demak memperoleh kemenangan gemilang. Runtuhlah kerajaan Mojopahit. Ketika Sunan Ngundung memasuki istana, dia menemukan banyak pusaka Mojopahit yang ditinggalkan. Benda-benda itu dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam suatu gerobak, kemudian dibawa sebagai barang boyongan ke Demak. Di dalam perjalanan kembali ke Demak, gerobak tersebut tertinggal di suatu tempat karena suatu sebab. Tempat itu kemudian disebut Grobogan. Dengan demikian, menurut cerita di atas, gerobak berarti tempat menyimpan senjata atau barang pusaka. Peristiwa tersebut sangat mengesankan hati Sunan Ngundung. Sebagai kenangan, maka tempat tersebut diberi nama Grobogan, yaitu tempat gerobak yang tertinggal. Sedangkan arti Purwodadi sebagai kota Kabupaten Grobogan mempunyai arti yaitu Purwa berarti permulaan, Jawa kawitan, Dadi artinya jadi, Jawa dumadi, jadi yang mula-mula jadi, Purwaning dumadi, sangkan paraning dumadi. Hal ini dikaitkan dengan cerita Aji Saka dengan carakan Jawanya yang mengandung ajaran filsafat hidup dan kehidupan manusia. Manunggaling kawula Gusti. Dari sejak asal mula manusia di dunia ini.